Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, peristiwa di Padang Mahsyar. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia paling terakhir dikumpulkan di Padang Mahsyar ini. Al-Quran menggambarkan situasi ketika semua makhluknya dibangkitkan dan diadili di tempat tersebut. Di tempat itu, Padang Mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Di tempat itu, Padang Mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Yunus ayat 30. Lalu seperti apa keadaan manusia saat itu? Simak tayangan ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat Islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat Islami lainnya. Peristiwa Padang Mahsyar adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Semua manusia yang pernah hidup di alam dunia akan dikumpulkan di tempat ini. Berikut ini sejumlah fakta kondisi umat manusia dan suasana Padang Mahsyar, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya. Pertama, tanah putih. Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat. Tempat itu digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, artinya belum pernah ditempati seseorang. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai gambaran Padang Mahsyar. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, tak berpakaian. Di Padang Mahsyar manusia tidak berpakaian. Itu berdasarkan hadis berikut. Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, tanpa pakaian, dan tanpa disunat. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain? Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Muttafaq alaih. Artinya, amat besar intensitas kecemasan tiap orang menunggu keputusan Allah dari diri masing-masing. Tak terbesit keinginan untuk berbuat yang tak senonoh meski semua orang telanjang. Ketiga, matahari didekatkan. Di Padang Mahsyar, jarak antara manusia dan matahari sangat dekat. Oleh karena teriknya mentari, keringat bercucuran dengan amat deras sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir, namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendakinya. Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin masanya adalah selama setengah hari dari satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Keempat, naungan Allah. Rasul SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berzina oleh seorang berkedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang yang berzikir kepada Allah kala sunyi,
lalu bercucuran air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Islami, peristiwa di padang mahsyar begitu sangat menyiksa. Namun untuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, maka sudah pasti ia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.